Ini adalah perintah raja. Semua, turunkan pedang kalian. Suara itu bergema dari dalam kegelapan, bukan suara Gembu Dosa. Saat cahaya obor menerangi wajahnya, Suyun hampir berhenti bernapas. Ayah? Bukan. Tak mungkin itu ayahnya. Namun, wajah itu sangat mirip dengan mendiang ayahnya, Jong On Degam. Paman? Paman Jong Hyun? Pria di atas kuda itu melepas helmnya. Dia adalah paman kecil Soyun, Jong Hyun. Soyun. Air mata menggenang di mata Jong Hyun. Kau masih hidup. Di belakang Jong Hyun, Gum Budosa dan puluhan prajurit pemerintah berbaris rapi. Wajah putra Jua Uijong pucat pasi. Apa ini semua? Putra Jua Uijong, Lee Do-gyom. Gum Budosa melangkah maju. Ayahmu, Jua Uijong, telah ditangkap atas tuduhan memalsukan pemberontakan, menerima suap, dan membunuh pejabat yang tidak bersalah. Kau juga akan ditangkap. Pedang di tangan Lee Do-gyom bergetar hebat. Ini bohong. Ayahku ditangkap, itu bukan kebohongan. Saat itu Sojun, yang tadi tergeletak di tanah, perlahan bangkit. Kakak, Suyun berlari menghampiri. Darah di wajah Sojun. Namun saat diperhatikan lebih dekat, lukanya tidak terlalu parah. Aku baik-baik saja. Sojun tersenyum dengan susah payah. Aku sengaja Aku harus membeli waktu. Apa? Saat aku tertangkap oleh Jua Uijong, aku sudah mengirim surat rahasia pada Gembu Dosa. Tapi aku takut mereka akan menemukanmu lebih dulu. Jadi aku sengaja kabur dan datang ke sini. Sojun menggenggam tangan Soyun. Aku takut kau akan menyerahkan sanggul perak itu. Jadi meskipun harus pura-pura tumbang, aku harus menghentikan tanganmu. Air mata mengalir dari mata Soyun. Bodoh. Aku benar-benar mengira kau mati. Maaf. Sojun menyentuhkan dahinya ke dahi Soyun. Sekarang benar-benar sudah berakhir. Saat itu, Lee Do-gyo mengayunkan pedangnya dengan gila. Berakhir? Belum berakhir. Lee Do-gyo menerjang ke arah Suyun. Sean, punya kau menirahkan sanggul itu? Semua ini tak akan terjadi. Sojun mendorong Soyun ke belakang dan berdiri melindunginya. Pedang beradu. Mata Lee Do-gyo merah karena amarah. Seorang yang dibesarkan di atas kekuasaan, yang tak pernah terbiasa kehilangan apa yang ia inginkan. Kola. Kaulah yang merusak semuanya. Namun Sojun tetap tenang. Meski tubuhnya terluka, kemampuan bela diri yang ia asah sebagai Amheng Iosa tidak goyah. Dosa ayahmu, tampaknya akan kau tanggung sendiri. Diam. Lee Do-gyo mengayunkan pedangnya secara membabi buta. Keseimbangannya runtuh. Tanpa menyia-nyiakan celah itu, Seojun menghantam pergelangan tangannya. Pedang itu jatuh ke tanah. Ujung pedang Seojun menempel di leher Lee Do-gyom. Selesai. Lee Do-gyom berlutut. Gembu Dosa mendekat dan membelenggunya. Bawa dia. Saat diseret pergi, Lee Do-gyom menoleh ke arah Suyun. Tatapannya penuh kebencian. Namun Soyun tidak lagi gemetar. Sambil menggenggam erat sanggul perak itu, ia berdiri dengan tegar. Fajar mulai menyingsing. Semua anak buah Lee Do-gyom telah ditangkap, dan para pejabat yang dipimpin Gembu Dosa membereskan segalanya. Paman Jong Hyun mendekati Soyun. Soyun, Paman. Soyun memeluk Jong Hyun. Paman masih hidup. Aku mengira Paman sudah meninggal. Aku juga mengira kau sudah mati. Setelah kakakku wafat dan keluarga hancur, aku hanya bisa menyelamatkan nyawaku dan melarikan diri ke selatan. Jong Hyun memegang bahu Soyun. Sojun mengirimkan surat rahasia. Katanya kau masih hidup. Begitu mendengarnya, aku bersama Gembu Dosa langsung berpacu semalaman ke sini. Air mata kembali mengalir dari mata Soyun. Sojun mendekati Soyun. Kau terluka? Tidak, aku baik-baik saja. Soyun menatap Sojun. Benarkah semuanya sudah berakhir? Iya. Sojun menggenggam tangan Soyun. Janji saat kita berusia 8 tahun. Aku bilang akan datang menjemputmu. Soyun memeluk Sojun. Pelukan yang telah ia tunggu selama 10 tahun. Matahari terbit menyinari mereka berdua. Dan Hong tersenyum sambil memandang mereka dari kejauhan. Sebulan kemudian, Jua Wijong dieksekusi mati atas tuduhan memalsukan pemberontakan, menerima suap, dan membunuh pejabat tak bersalah. Putranya, Lee Do-gyom, dihukum pengasingan.
dokumen yang tersembunyi di dalam sanggul perak, dan satu bukti lain yang disimpan Paman Jong Hyun bersatu untuk mengungkap kejahatan Jua Uijong secara sempurna. Seperti yang dikatakan Sojun, Jong Ondegam telah menyembunyikan bukti di dua tempat. Satu di dalam sanggul perak putrinya, Soyun, dan satu lagi pada adiknya, Jong Hyun. Nama baik ayah Suyun akhirnya dipulihkan. Kehormatan keluarga dikembalikan. Harta yang disita pun dikembalikan. Sojun diakui jasanya sebagai Amheng Os dan pangkatnya dinaikkan. Madam Wolseun atas kejahatannya bekerja sama dengan Jua Uijong diusir dari Wol Sonru dan rumah hiburan itu pun ditutup. Dan kemudian, aku memohon pernikahan. Sojun berlutut di hadapan Soyun di taman yang disinari cahaya musim gugur di tepi kolam. Di tempat yang sama, dua anak kecil dulu saling berjanji. Janji pernikahan saat usia 8 tahun itu baru sekarang bisa kupenuhi. Pipi Soyun memerah, 10 tahun terlambat. Itulah sebabnya aku semakin menyesal. Seumur hidup pun rasanya takkan cukup untuk menebusnya. Sojun mengulurkan sanggul perak itu. Sanggul bertuliskan nama Soyun. Kepada pemilik sanggul ini, aku memohon agar kita menjalani hidup bersama selamanya. Soyun tersenyum. Senyum yang bercampur air mata. Benarkah kau akan menebusnya seumur hidup? Aku bersumpah. Suyun mengeluarkan sanggul perak dari dadanya. Sanggul bertuliskan nama Sojun. Seperti saat mereka berusia 8 tahun. Mereka saling menukar sanggul perak. Suyun terukir di sanggul Sojun, Sojun terukir di sanggul Soyun. Dua nama yang terpisah selama 10 tahun akhirnya menjadi satu. Musim dingin berlalu. Musim semi pun tiba. Di hari bunga persik bermekaran, mereka melangsungkan pernikahan. Suyun mengenakan busana pengantin merah. Sojun mengenakan gat. Seluruh desa merayakannya. Seandainya kakak melihat ini, pasti beliau senang. Beliau pasti melihatnya. Suyun menatap ke langit. Ayah pasti sudah tahu sejak awal bahwa kakak Seojun pasti akan datang. Dan Hong juga hadir. Kini bukan lagi seorang giseng, melainkan orang bebas yang tinggal di rumah kecil yang disiapkan Sojun. Selamat Soyun. Dan Hong menggenggam tangan Suyun. Terima kasih kakak. Tanpamu, aku tak akan sampai sejauh ini. Aku tidak melakukan apa-apa. Semua berkat Tuan Sojun. Dan Hong tersenyum tipis. Kau harus bahagia. Mengerti? Iya. Suyun mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Malam pertama pernikahan. Lampu minyak menyala di kamar pengantin. Suyun duduk mengenakan busana merah, dan Sojun mendekatinya perlahan. Kau gugup? Sedikit. Sojun duduk di hadapan Soyun. Tidak apa-apa. Kita lakukan perlahan. Tangan Sojun menyentuh pipi Soyun. Hangat. Selama 10 tahun, Sojun berbisik dengan suara rendah. Aku tak pernah melupakanmu. Bahkan satu hari pun. Air mata menggenang di mata Soyun. Aku juga. Sojun perlahan menundukkan kepala. Napas mereka menyatu. Dahi bertemu dahi. Dan bayangan lampu minyak mulai bergoyang. Dua tubuh perlahan menyatu. Dan kamar tenggelam dalam keheningan yang dalam. Apa yang terjadi malam itu di kamar itu? Hanya bulan yang mengetahuinya. Namun dikatakan bahwa lampu minyak itu tak padam hingga fajar. Keesokan paginya, pipi Soyun kembali merona dan senyum dalam terukir di wajah Sojun. Kelak orang-orang menceritakan kisah ini tentang seorang gadis bangsawan yang dijual ke rumah hiburan dan tunangannya yang datang menyelamatkannya. Bahkan di tempat seperti neraka, ketulusan tetap menemukan jalannya dan 10 tahun penantian. Hanya sekejap di hadapan cinta. Suyun dan Sojun hidup bahagia selamanya. Mereka memiliki 3 putra dan 2 putri dan saling menemani hingga rambut mereka memutih. Seojun kelak naik hingga jabatan Ijo Panseo dan dikenal sebagai pejabat yang bersih. Sementara Soyun mendukung suaminya dan membesarkan anak-anak mereka dengan baik. Paman Jong Hyun mengikuti jejak kakaknya dalam pemerintahan dan Dan Hong membuka kedai kecil menyajikan semangkuk nasi hangat bagi para musafir. Dan di keluarga itu,
Konon ada sepasang sanggul perak yang diwariskan turun-temurun. Yang satu bertuliskan Sojun, yang satu lagi Soyun, sebagai tanda janji di usia 8 tahun, yang menjadi ikatan seumur hidup. Baiklah, sampai disinilah cerita ini berakhir. Gadis bangsawan yang dijual ke rumah hiburan, nasibnya tampak begitu kelam. Namun pria yang menepati janji 10 tahun lalu datang menyelamatkannya, dan keluarga yang dikira telah mati datang berlari dari dalam kegelapan. Seberat apapun dunia, ketulusan akan selalu menemukan jalannya, dan betapapun lamanya waktu berlalu, ikatan sejati takkan pernah terputus. Mungkin itulah pesan yang ingin disampaikan cerita ini. Maka, sampai di sini cerita malam ini. Aku akan kembali dengan kisah lain. Selamat tidur!